Nabil ilmi ya katibianil mal. Sesungguhnya pada ilmu itu ada keangkuhan, sebagaimana dalam harta itu juga ada keangkuhan. Jadi dengan ilmu orang bisa angkuh, orang bisa sombong, orang bisa takabur. Jadi syaitan itu bisa menjadikan ilmu seseorang sebagai wasilah untuk menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan. Jadi hati-hati dengan ilmu kita. Kalau ilmu itu tidak diridhoi oleh Allah, maka ilmu itu akan membawa malapetaka dan kehancuran kepada sahibnya atau kepada pemiliknya. Sebagaimana yang juga kita ketahui bahwa ilmu itu kan sebenarnya memiliki 3 jengkal. Awal istilah ulama kita adalah takabbar. Jadi orang-orang yang pemula belajar itu kalau mendapatkan jengkal yang pertama dia bisa sombong atau takabur. Yang kedua atau at-tsani tawadhu, artinya tawadu. Salih jengkal yang ketiga disebutkan oleh ulama kita adalah alima annahu ma ya'lam, maka dia akan mengetahui bahwa dirinya tidaklah berilmu atau masih sangat sedikit memahami agama ini. Dan inilah hakikat talibul ilmi. Dia tidak pernah merasa berilmu, karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi orang-orang yang tidak diridhoi keilmuannya oleh Allah bisa menjadi sebab atau menjadi asbab kebinasaan bagi sahibnya. Makanya ada doa yang sering kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, saya meminta kepadamu, jadikanlah ilmu saya ilmu yang bermanfaat, supaya bisa menjadi sebab saya dekat denganmu, bisa menjadi sebab saya masuk dalam surga. Saya jadikan dia sebagai jalan untuk mengamalkan agama. Itulah tujuan ilmu, bukan banggaan, bukan sekedar pamer, bukan ingin dijadikan sebagai orang yang benar. Dan ini yang perlu kita ketahui, bahwa setiap manusia itu, setiap alim memiliki kelebihan masing-masing. Di antara kita ada yang ketika menjelaskan materi itu sangat komunikatif, atau istilah lain ilmiah, sistematis dan komunikatif. Tapi ketika dia menulis, apakah di koran, di majalah, ya kurang ilmiah. Dia tidak bisa merangkai kata atau membuat tulisannya itu terstruktur ilmiah. Tapi ada orang ketika dia menulis, Masya Allah, gampang dicerna, mudah dipahami, keluar dalil-dalilnya secara detail. Tapi ketika dia berbicara di mimbar atau membawakan materi, atau dia menjadi materi, terkadang susah untuk menyampaikan secara ilmiah. Hilang semua hafalan-hafalannya, sehingga orang kurang berminat untuk mendengarkan. Jamaah merasa bahwa dia tidak berilmu, padahal isinya luar biasa. Di antara kita itu ada yang seperti itu. Ada juga yang ketika menulis, Masya Allah, tulisannya bagus dibaca. Dan apabila dia membawakan materi, sama, hanya bisa dipaparkan secara ilmiah. Itulah manusia. Tapi ada orang
sudah tidak berilmu, tidak bisa menulis, sudah tidak bisa bicara, tapi merasa dia paling hebat, paling jago. Sekali-kali mengatakan anak khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Anak a'lam minhu, saya lebih paham daripada dia. Ini penyakit bahaya. Yang berilmu saja dilarang sombong, dilarang angkuh, apalagi kita yang bodoh, yang masih jahil terhadap agama ini. Jadi mari para santri, para jemaah kita berusaha bagaimana ilmu ini bisa berkah, ilmu ini terhindar dari sebab-sebab sehingga kita menjadi hina di hadapan Allah, menjadi binasa di hadapan Allah disebabkan karena ilmu itu sendiri. Semoga dengan ilmu yang kita dapatkan, yang kita peroleh setiap harinya, setiap saatnya, yang kita baca dari kitab-kitab ulama, yang kita dengarkan dari lisan-lisan ulama, yang kita telaah bersama, yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama, ya dengan ilmu insyaallah kita semakin takut kepada Allah dan semakin diangkat derajat kita dan semakin nampak kelihatan amalan kita untuk menjadikan wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar ini menyaingi ulama ya, atau ini memodohi orang-orang yang bodoh, atau ingin tenar dikatakan sebagai alim, karena hal itu bisa menjadi sebab kita binasa karenanya. Baik para santri